Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi jangka panjang. Jadi seringkali di grup saya itu ada yang tanya, Pak Sunar, saham-saham pemilihan untuk jangka panjang itu apa saja gitu ya. Dan juga ada yang send private message ke saya. Kemudian saya tanya balik, jangkanya berapa tahun seperti itu ya. Ada yang bilang 1 tahun. Jadi di sini kita tahu ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai istilah jangka panjang itu relatif. Ada yang bilang 1 tahun itu jangka panjang Pak Sunar, lama. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 10 tahun ya. Nah, tapi kita di sini nggak argue mengenai jangka panjang berapa tahunnya, enggak ya. Yang penting adalah pemilihan saham-saham apa yang bagus seperti itu ya. Itu yang pertama. Tapi kedua, yang paling penting lagi, yang tidak kalah pentingnya ya, itu adalah kapan kita belinya ya, di harga berapa ya. Jadi misalnya kita tahu, oh saham-saham ini bagus untuk saham panjang, jangka panjang ya. Nanti saya tunjukkan pemilihannya yang benar ya. Atau kalau Anda ingin menabung saham ya, kan dulu kan Bursa Efek Indonesia kan rajin banget mengadakan iklan dengan semboyannya, yuk nabung saham ya. Nabung saham itu seperti apa untuk jangka panjangnya ya. Kalau kita bicara mengenai penabung biasanya untuk jangka panjang seperti itu ya. Mungkin Anda nonton di beberapa YouTube ya, video influencer atau orang lain yang bikin mengenai istilahnya rekomendasi saham untuk jangka panjang seperti itu ya. Ya masalahnya sih nggak salah sih kalau Anda percaya dengan orang tersebut. Tetapi kita harus menanyakan mengapa kita membeli saham tersebut untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kita harus tahu alasannya yang pertama ya. Terus yang kedua, yang paling penting kita harus menghindari apa yang disebut dengan confirmation bias ya. Jadi dari psikologi investing ya, itu kita harus selalu menghindari confirmation bias. Artinya confirmation bias seperti ini ya. Misalnya saya itu fanatik saham ASI misalnya ya. Nah saya itu kecenderungan mencari informasi atau informasi yang masuk ke otak saya itu yang selalu positif mengenai ASI. Kalau ada yang berita negatif atau mengatakan seseorang analis yang mengatakan misalnya rekomendasinya sell untuk ASI, saya nggak akan terima karena terus terang aja saya terlanjur fanatik banget dengan saham ini, istilahnya cinta banget dengan saham ini ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu sebagai investor bias ya, dalam arti confirmation bias tadi ya. Kedua seperti itu. Terus yang ketiga, belum tentu itu they put the money where the mouth is ya, itu yang paling penting ya. Dia mengatakan saham ini bagus untuk jangka panjang, bla 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 gitu alasannya gitu ya. Ya memang kita terima alasannya. Terus yang kedua, masalahnya itu yang paling penting ya. Nah, apakah mereka itu benar-benar invest gitu ya, atau cuma ngomong doang gitu ya? Ngomong doang ya. They don't put the money where the mouth is gitu ya. Jadi ngomong doang. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi ya, pemilihan sahamnya, saya mempunyai saran yang sangat bagus ya, berdasarkan expert tips ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya ini kalau belajar saya lebih suka baca buku ya, bukan dari YouTube video seperti itu ya. Karena kecenderungan kalau misalnya saya nonton YouTube video ya, pertama penjelasannya kurang lengkap ya, karena kalau kita bicara mengenai YouTube video biasanya nggak terlalu panjang, nggak terlalu detail seperti itu ya. Walaupun detail mungkin videonya berseri-seri gitu ya, nggak cuma satu video seperti itu ya. Jadi saya lebih suka baca buku. Terus mereka yang share di YouTube itu belum tentu yang diajarkan itu benar atau akurat ya. Tapi nggak berarti semuanya salah, enggak ya, jangan salah paham ya. Ada banyak juga yang benar. Tapi kalau saya suka baca buku karena saya milihnya dari autornya ya, autornya yang kredibel ya, kredibilitasnya itu bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya baca bukunya seperti itu. Saya rajin membaca dan saya mau menunjukkan salah satu dasar pemilihan saya untuk saham-saham untuk investasi jangka panjang berdasarkan buku yang saya pernah baca ya ini ya. Sebentar saya ganti windownya ya. Jadi ini salah satu buku yang saya baca yang autornya saya percaya ya, yaitu adalah How to Make Money in Stocks. Ini bukunya sudah terjual lebih dari 1 juta buku ya. Pengarangnya adalah William J. O'Neill ya. Dia adalah founder dari Investors Business Daily ya. Jadi autornya ini kredibel ya seperti itu ya. Jadi kredibilitasnya tinggi banget. Jadi apa yang dia paparkan di bukunya harusnya sih benar ya. Apalagi reviewnya, peer reviewnya juga bagus ya seperti itu ya. Dan juga dia laku keras ya. Ini second edition. Nah di situ dia menunjukkan atau memaparkan winning system strategi, yang artinya metodologinya dia memakai istilah CAN-SLIM ya, CANSLIM. Dan salah satunya adalah faktor yang kita harus perhatikan adalah I, artinya adalah institutional sponsorship ya.
Maaf aja mungkin bahasa Inggris saya pronunciation-nya jelek ya. Ini saya bacakan. Di sana dia menyebutkan it takes big demand to move supply up, and the largest source of demand for stocks is by far the institutional buyer ya. Itu yang kata kuncinya. A stock certainly doesn't need a large number of institutional owners, but tetapi ya, it should have at least a few such sponsors. 3 to 10 might be a minimum or a reasonable number of mutual fund sponsors. Ya, kata kuncinya di sini adalah mutual fund sponsors ya. Yang mana adalah reksadana. Di sini fokusnya nanti saya bahas mengenai reksadana saham ya. Seperti itu ya. Although some stocks might have a good deal more. Ya, terus dia lanjutkan, the would-be winning investors should learn to sort through and recognize that certain institutional sponsors are more savvy, have a stronger performance record. Jadi berdasarkan rekodnya itu, track recordnya dia, performance-nya ya. Dari awal ya, kan mereka ada beberapa reksadana saham yang nanti saya tunjukkan, itu dia sudah jangka panjang. Seperti itu ya. At choosing stocks. Nah, kita beruntungnya kalau kita bicara mengenai reksadana saham, mereka harus menunjukkan isi portfolionya mereka melalui fund fact sheet-nya seperti itu ya. Setiap bulan mereka harus tunjukkan, walaupun persentasenya nggak ditunjukkan, misalnya beli saham A gitu ya, berapa persen, itu mereka nggak tunjukkan, cuma mereka bilang sebutkan, oh kita reksadana saham berapa persen di saham ya, biasanya lebih dari 90% ya kalau reksadana saham ya. Kemudian saham apa saja yang ada di portfolionya mereka sebutkan, ya, seperti itu ya. Ya kita tinggal copy aja, istilahnya copy aja ya, istilahnya mencontoh aja ya. Begitu. Kenapa kita kok tinggal mencontoh aja, kok nggak analisa sendiri? Yang pertama, analisa kita itu belum tentu benar. Pengalaman analisa kita itu belum tentu benar ya, seperti itu. Kedua, apa nggak pusing tuh dari 700 saham kita harus analisa satu persatu. Wah, saham ini fundamentalnya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana, apakah prospeknya bagus, terus proyeksinya gimana ke depannya. Pusing kan sampai 700 saham. Nah, mereka itu institusi yang bagus ya, MI ya. Mereka mempunyai beberapa analis ya dalam satu tim ya, jadi bukan hanya satu. Expert opinion-nya itu belum ada satu, terus kemudian dari sana mereka rundingkan jadi satu, akhirnya final. Oh, mereka mau beli saham ini, ya kan? Mereka taruh di portfolionya seperti itu. Jadi mereka aim-nya itu targetnya jangka panjang. Kalau yang besar ya, nanti saya tunjukkan pemilihannya bagaimana. Jadi kita contoh dari reksadana saham yang sudah ada ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin sendiri atau dengerin dari YouTube yang lainnya ya, bukan berarti mereka salah, enggak ya. Tapi saya kasih yang metode yang expert opinion ya, seperti itu ya, yang benar-benar akurat dan they put the money where the mouth is, itu yang paling penting ya. Nah, caranya bagaimana Pak Suntar untuk mengetahui saham-sahamnya? Nah, ini saya balik lagi ke ini ya, pemilihannya ya. Nah, untuk melihat reksadana saham ya, pemilihan saham-sahamnya, saya menggunakan dua bukan manajer investasi ya, dua APET ya, agen penjual reksadana ya. Jadi dua agen penjual reksadana yang terkenal adalah Bibit dan Bareksa ya. Yang pertama saya lihat kan dari Bibit ya. Jadi kita ke bibit.id, kemudian reksadana. Kemudian di sini ada pilihannya, beberapa reksadana banyak ya. Kita short yang reksadana saham ya. Karena kita fokusnya di saham. Kemudian kita shortnya berdasarkan AUM. AUM itu apa? Artinya dana kelolaannya, AUM ya. Jadi kita short berdasarkan yang terbesar. Jadi ini ada beberapa saham ya, maksud saya ada beberapa reksadana saham ya. Batavia Dana Saham, Manulife Dana Saham Plus, dan seterusnya ya. Nah, kita tinggal klik aja. Ini saya buka di new window ya. Nah, nanti di sana itu dia ada istilahnya ada penjelasannya, ya kan? Maaf ini koneksi saya memang agak slow ya. Nah, di sini ada track record-nya ya. 1 tahun seperti apa, 3 tahun seperti apa, return-nya itu ada track record-nya seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu kalau mau jangka panjang 10 tahun, misalnya 10 tahun jangka panjang ya. Kita tahu aja dari sini ke sini ya, itu track record-nya seperti itu ya. Kemudian setelah itu dia kasih tahu presentasinya berapa di saham yang dia masukkan ya. Ini 93,27% ya. Terus kemudian AUM-nya, account under management-nya berapa? Atau dana kelolanya ini triliunan ya, yang terakhir 6,93 triliun ya, seperti itu ya. Jadi uangnya banyak, terus isinya apa saja, ini top holdingnya seperti ini. Ini sudah dikasih tahu, berarti ini adalah saham-saham yang potensial untuk jangka panjang ya, seperti itu ya. Nah, mereka itu kan sudah saya bilang dari awal lagi ya, saya ulang lagi ya,
Mereka adalah berdasarkan keputusan MI-nya ya, seperti itu ya, Group of Team Analis ya, seperti itu ya. Mereka bukanlah analis yang cuma pengalaman setengah tahun atau satu tahun aja di analisa saham ya, menganalisa saham seperti itu ya. Mereka pengalamannya lebih dari 5 tahun tentunya ya. Jangka panjang ini bagus ya, seperti itu ya. Itu yang menurut mereka masukkan berdasarkan portfolio yang terakhir fun fact sheet-nya ya, tanggal 22 Februari 2022. Nah, di sini kan ada listnya beberapa yang terbesar ya. Kita ambil aja beberapa, misalnya kita ambil sekitar 5 ya, gitu ya. Kemudian kita cek lain di tempat lain, misalnya di bareksa.com ya. Ini salah satu agen penjual reksadana yang lainnya. Kita klik reksadana, kemudian lihat semua produk ya. Nah, kita bisa pilih di sini, ini kan banyak ya, ada pasar uang, campuran. Kita seleksi aja, kita pilih yang saham. Kemudian dana kelolaannya kita pilih yang terbesar di atas 500 miliar. Kenapa yang terbesar? Umumnya reksadana saham yang bagus untuk jangka panjang itu adalah mereka yang AUM-nya besar ya. Umumnya seperti itu ya. Karena kepercayaan investor juga secara nggak langsung terlihat di AUM-nya ya. Makin banyak yang percaya ya terus saja dananya harusnya makin besar ya yang dia kelola seperti itu ya. Uangnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk AUM-nya kita tinggal sort aja berdasarkan yang terbesar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, Squatter Dana, Batavia Dana, dan lain-lain ya. Nah, berdasarkan dari beberapa ini, kita jangan terlalu banyak ambilnya, mungkin 5 aja ya. Yang tadi diambil 5 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya sudah bikinkan statistiknya. Jadi tadi kan ceritanya kan ada beberapa reksadana saham gitu ya. Terus kita bikin statistiknya. Ini contohnya statistiknya seperti itu ya. Jadi ini yang kiri ini nama reksadana sahamnya. Kemudian yang di kolom ini kan persentase sahamnya itu maksudnya berapa persen dari total dana yang ditempatkan di saham ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar saya ambil average ya di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini total dana kelolaannya sekitar 37.260 miliar. Jadi sekitar 37,2 triliun. Ini dari 10 reksadana terbesar ya dari data yang tadi kita cari ya. Jadi berdasarkan last update-nya, kemudian dari 37,2 triliun ini 93%-nya ditempatkan di saham ya, seperti itu. Dan isinya apa saja kita toli ya, istilahnya pakai statistik kita toli. Misalnya berada dana saham, dia ada Telkom, berarti kita kasih 1, ASI ada ya, dan seterusnya. Terus yang nggak ada kita kasih 0 karena nggak ada, di portfolionya nggak ada, seperti itu ya. Terus berikutnya kalau kita lihat reksadana berikutnya sama, kita toli ya. Nah, nanti dari hasil 10 terbesar itu kita akan mendapatkan totalnya berapa ya dari 10 reksadana saham ini yang isinya ada Telkom gitu ya, ada ASI. Nah, kita tahu semua ya. Nah, kita balik lagi ke tadi ke bukunya William O'Neill ya. Dia bilang institutional sponsorship sekitar 3 sampai 10 ya. Nah, nggak harus semuanya. Pokoknya kita lihat yang di atas 3 ya. Tapi saya di sini ya paling nggak minimal 7 lah ya. Nah, kita tinggal pilih aja. Ini berarti pilihan saham-sahamnya apa aja? Telkom, ASI, Adaro, BBCA, MDKA, BRI, BBRI, BMRI. Nah, keuntungannya kalau kita melihat berdasarkan reksadana saham ini ya, pertama mereka itu analisanya benar-benar nggak ngawur ya. They put istilahnya they put the money where they think it's a good buy gitu ya, a good investment gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong doang, they put the money gitu ya. Kita maunya kan yang praktek langsung, yang nyata, nggak cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang sih belum tentu benar ya. Ya saya nggak menyalahkan orang lain nggak ya. Tapi yang mereka katakan itu kan belum tentu akurat. Kalau yang ini kan akurat nggaknya they put the money gitu ya. Masalahnya di sana, dan money-nya nggak kecil ya, triliunan jumlahnya ya. Porsinya triliunan. Kalau memang dia nggak sebut berapa persen, tapi ya kurang lebih kita dapat gambaran lah seperti itu ya. Nah, kalau dari sini kalau kita perhatikan, ya ini sahamnya yang bagus, Telkom, ASI, Adaro, BBCA, MDKA, BBRI, BBRI, dan BMRI. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah tahu saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang, ya kan, kapan belinya? Nah, nanti saya bahas mengenai kapan belinya, di harga berapa, maksudnya seperti itu ya. Kan sudah tahu, misalnya sama Telkom. Nah, belinya kapan Pak Sunar? Sekarang atau nanti tunggu di harga berapa atau gimana? Ya nanti saya jelaskan ya. Tapi yang pertama pemilihan sahamnya sudah clear ya.
cara pilihnya mana? Berdasarkan expert, sebenarnya bukan expert opinion ya, ini benar-benar expert analis yang taruh uangnya di sana ya, seperti itu ya. Maksudnya dana kelolaannya ada di sana. Terus ini apakah akurat Pak Sunar? Akurat ya, karena sebelumnya ada berita ya, ada satu MI yang dia borong satu saham ya, saya sebutkan aja KBLI itu sebelumnya. Nah, setelah beritanya keluar nggak lama lagi harganya naiknya lumayan tinggi. Setelah berita keluar pun masih ada waktu untuk beli ya, naiknya lumayan tinggi. Kemudian nggak lama saya lihat, ini KBLI harganya mulai turun. Terus saya cek reksadana yang dulu yang pernah disebarkan beritanya itu, oh ternyata sudah lepas dia, KBLI-nya sudah dilepas. Nah setelah itu harganya mulai turun. Nah berarti kenapa dilepaskan? Mungkin sudah tidak bagus lagi ya, seperti itu ya. Makanya dilepas oleh MI tersebut. Nah, enaknya kalau kita perhatikan update dari fund fact sheet-nya dari manajemen investasi yang dana kelolaannya besar, ya kita tinggal copy aja. Misalnya ya, ada satu saham yang sebelumnya dipegang oleh beberapa manajer investasi reksadana saham yang besar ya, yaitu saya sebutkan Unilever. Itu dulu banyak ya dipegang ya. Kemudian setahu saya mulai dilepas. Ada beberapa yang sudah mulai lepas. Akhirnya harga sahamnya juga mulai turun, ya kan? Kenapa dilepas ya? Mungkin mereka kecewa dengan performance-nya dan lain-lain, atau gara-gara free float-nya ya mungkin aja, karena free float-nya dia sudah bobotnya sudah nggak sebesar sebelumnya ya, seperti itu ya. Karena ada metode free float ya untuk bobot dari indeksnya, seperti itu ya. Bisa saja karena itu, atau juga memang faktor fundamentalnya juga menurun ya, seperti itu. Makanya harganya turun, berarti sudah lepas seperti itu ya. Nah, apakah berarti Unilever itu jelek? Ya nggak tentu, tapi yang penting kan yang tadi kalau kita kembali ke metode Ken Slim tadi ya, ini institutional ownership. Jadi hampir nggak ada institusi ownership mutual fund itu yang masuk ke Unilever ya, yang besar-besar ya, yang dari yang kita lihat sejauh ini ya. Tapi nggak lolos lagi, ada lagi yang lainnya. Tapi setahu saya nggak ada ya, seperti itu ya. Jadi masih belum bagus ya, seperti itu ya. Bukan berarti jelek, enggak ya. Karena dia masih labanya masih bagus ya, masih besar ya. Walaupun mungkin pendapatannya turun, labanya lumayan turun gitu ya. Harganya juga turun dalam, tapi masih mahal ya. Menurut PBV-nya Unilever itu masih mahal, apalagi trennya masih downtrend seperti itu ya. Jadi cukup ya mengenai pemilihan sahamnya. Sekarang mengenai kapan belinya. Jadi kita prakteknya. Jadi ini terus terang aja mengenai pemilihan saham, saya berdasarkan ini ya, berdasarkan ekspertis saya seperti itu ya. Nah, kalau pemilihannya kapan masuknya itu terus terang aja, kalau tanya saya bisa jawab ya. Salah satu ekspertis saya ya, terus terang aja mengenai analisa secara teknikalnya ya. Misalnya ini untuk salah satu saham Telkom gitu ya. Saya ambil contoh yang Telkom. Kapan belinya Pak Sunar ya. Jadi di sini saya pakai catnya yang paling gampang, pakai investing.com ya. It's free ya. Jadi kalau kita ke investing.com, kita tinggal ketik sahamnya, contohnya TLKM ya di sini ya. Ini pilih yang pertama, stok Jakarta. Nah, untuk Telkom ini ya, kita pilih yang technical chart. Kemudian kita perbesar ya. Ini settingannya saya ubah dulu, candlestick. Kemudian ini garisnya saya hilangkan. Saya pakai properties ya. Bentar. Properties. Kemudian price line-nya saya hapus. Kemudian saya rubah menjadi log scale ya, LOG scale ya. Jadi itu untuk tren biasanya pakai log scale. Nah, salah satu indikator yang saya gunakan untuk penentuan masuknya kapan ya untuk investasi jangka panjang, kalau kita mau pakai sistem DCA atau nabung saham ya, bukan setiap tanggal 1 tiap bulan atau setiap akhir bulan, bukan ya. Itu menurut statistik yang saya tahu ya. Saya tahunya ini dari Telegram group ya. Saya dulu pernah ada satu orang ya, dia di grup saya reksadana profit. Jadi saya ada grup reksadana profit sebelum bibit terkenal ya. Apa bibit terkenal itu saya sudah punya grup reksadana profit yang bahas mengenai reksadana. Nah, di situ ada satu orang yang share strategi terbaik ya untuk buy-nya ya. Itu kita bisa menggunakan stokastik ya. Nah, indikatornya namanya stokastik. Ini indikator kemudian stokastik ya. Nah, setelah beberapa konversasi percakapan ya dengan orang tersebut ya, akhirnya orang tersebut saya tanyai, kerjanya apa sih gitu ya.
Lalu dia bilang, oh tim analis ya dari MI ini gitu ya. Ya saya nggak sebutkan namanya, juga nggak sebutkan perusahaannya atau MI-nya ya. Jadi dia bilang salah satu strateginya adalah menggunakan stokastik kalau mau murah, kalau mau buy nabung saham. Nah, itu ya. Karena yang saya tahu dari beberapa influencer ya, nabung saham itu katanya setiap bulan, pokoknya rutin, tanggal 1 atau akhir bulan, atau yang bilang pertengahan, seperti itu. Tapi itu bukan terbaik kalau menurut berdasarkan statistik penelitiannya dari timnya dia ya. Ini pakai stokastik 14, standarnya 1413. Ini kita ganti pakai yang tengah-tengah ya, setting ya 1433. Nah, ini ya sudah ganti ya. Nah, kita bicara pengenalan singkat mengenai stokastik. Stokastik itu apa sih? Stokastik itu adalah salah satu momentum indikator ya. Jadi dia itu mengukur tinggi rendahnya harga saham dalam suatu periode. Ya, seperti ya, closingnya ya, seperti itu ya. Jadi misalnya ini periode yang kita pakai defaultnya 14 hari ya. Misalnya kita posisinya di sini ya, di tanggal 7 Februari ini ya. Ini stokastiknya di sekitar area, sebentar ya, kita lihat kan yang biru ya, 38,8 ya, seperti itu ya. Nah, kita belinya kalau dia mendekati angka 20 atau angka 40, kalau dia sudah berhasil cross ke atas, istilahnya golden cross ya. Garis yang biru ini memotong garis merah dari bawah ke atas. Nah, di sana kesempatan kita untuk beli ya, seperti itu ya. Dollar cost averaging ya, seperti itu ya. Jadi setiap kali kalau dia stokastiknya turun mendekati 20 atau 40, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh DCA tambah lagi di investasi saham tersebut untuk jangka panjang ya. Dalam arti kita nggak memperhatikan fluktuasi naik turunnya ini ya, kita maunya jangka panjang ya. Sudah jangka panjang di sini paling nggak lah 5 tahun ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode ini DCA-nya, nah kemungkinan hasilnya lebih bagus ya. Menurut statistiknya yang dia pernah sebutkan atau share ke saya ya, itu lebih bagus daripada kita pakai sistem setiap tanggal 1 atau tanggal 2 atau setiap akhir bulan kita masukkan istilahnya DCA ya, dollar cost averaging ya. Jadi tak peduli harga berapa aja, pokoknya rutin ya, seperti itu. Tapi di sini strateginya yang terbaik ya seperti itu yang saya sarankan. Dan sejauh ini memang cukup akurat ya. Kalau nggak percaya nanti dihitung sendiri. Karena kenapa? Karena indikator stokastik itu dia mengukur momentum ya. Dalam arti seperti ini, kan angkanya kan minimum 0, maksimum 100. Jadi misalnya kalau harga itu sahamnya dari, misalnya untuk Telkom ini ya, dalam 14 periode, dia low-nya di 3.500, high-nya di 4.000. Nah, ketika kalau stokastiknya itu berada di dekat di bawah 40, ya kan, berarti dia itu di tengah-tengahnya antara 3.500 dan 4.000. Semakin dia kecil, semakin di bawah 20, dia mendekati harga 3.500 dalam rentang periode 14 hari tersebut. Berarti kecenderungannya dia sudah mulai murah dalam periode tersebut ya. Kalau dia sudah mulai memotong ke atas, tapi kalau masih mengarah ke bawah, ya kita jangan beli dulu, dia masih turun lagi, bisa terjun lagi ya. Jadi kalau sudah berhasil mengarah ke atas atau istilahnya golden cross ya. Jadi garis biru ini sudah memotong garis merah dari bawah ke atas. Ya itu strategi terbaiknya seperti itu ya. Itu menurut penelitian salah satu tim analis tadi ya. Dan juga sudah saya terapkan kalau dari 2013 pengalaman saya sampai sekarang pakai stokastik itu lumayan akurat ya, karena dia memang mengukur momentum ya, seperti itu ya. Kalau ingin tahu murah enggaknya ya kok berdasarkan price actionnya, pergerakan harganya, bukan fundamentalnya. Nah, kita bisa menggunakan stokastik. Nah, untuk periodenya standar aja 14 periode. Nah, seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 40 atau 20 ya, kalau dia sudah berhasil rebound atau memotong ke atas seperti ini ya, barusan kita masuk atau buy. Kalau dia masih di bawahnya ya jangan dulu, kita tunggu kalau sudah memotong ke atas. Ya strateginya seperti itu. Karena kalau dia masih turun lagi ke bawah, ini masih lower lagi ya. Ya memang batasannya 0, tapi kalau dia lower lagi nggak jadinya negatif enggak ya. Memang batasannya 0, atasnya 100. Kalau 0 berarti dalam periode 14 hari tersebut dia lowestnya ya hari itu ya, seperti itu ya. Nah, ini strateginya seperti itu. Saya yakin kalau Anda ikutin itu hasilnya lebih baik ya daripada pakai istilah DCA ya, seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya ya seperti ini ya. Untuk pemilihan saham untuk jangka panjang, saya lebih menyarankan mengikuti expert ya, seperti itu. Salah satunya adalah reksadana saham yang terbesar, AUM-nya ya, atau dana kelolaannya. Nah di sana kita membuat statistik seperti Excel yang tadi saya jelaskan ya. Kita tinggal toli aja dari beberapa MI atau
reksadana saham yang kelolaannya itu yang berbesar ya, di atas 1 triliun lah minimal ya, 10 MI ya. Kalau Anda mau lebih yakin mau 20 MI ya terserah, tapi tadi saya rasa sih 10 cukup lah ya. Apalagi tadi William Only sudah menyebutkan 3 sampai 10 ya seperti itu. Ngapain mau pilih sampai 50? Ya terlalu berlebihan seperti itu ya. Nah, dari saham tadi kan kita bisa tahu yang mana yang paling banyak dipegang oleh MI tersebut ya seperti itu ya. Nah, atau dari reksadana saham tersebut ya seperti itu. Jadi kita tinggal ikutin aja. Terus kita pantau ya, setiap bulan kan dia selalu keluar fun fact sheet-nya. Memang terlambat, lagging 1 bulan atau 2 bulan ya. Kalau sekarang bulan Maret, dia paling bulan Februari ya. Bulan ini masih belum ya. Bulan ini mungkin bulan depan dia kasih tahu. Nah, kita tinggal lihat aja kalau masih bagus, masih tetap ya. Ya, kita masih hold ya seperti itu ya. Untuk jangka panjang ya. Nggak memperhatikan fluktuasi naik turun ke atas gitu ya, enggak ya. Seperti itu. Nah, kedua, kapan masuknya tadi sudah saya jelaskan secara teknikal ya. Gampang aja, kita tinggal pakai stokastik ya seperti itu ya. Nah, kalau nggak percaya ya tinggal dibuktikan sendiri atau Anda bikin riset saja. Ketika stokastiknya di bawah 40, kalau dia golden cross, kalau kita average pakai metode DCA, dollar cost averaging ya, di daily chart aja ya. Itu hasilnya lebih baik daripada Anda rutin setiap tanggal 1 atau tanggal 5 atau tanggal 15 atau tanggal 30 akhir bulan ya seperti itu ya. Itu menurut saya ya, dan beberapa analis tadi ya, dia dalam timnya dia sering juga memakai stokastik itu ya, seperti itu. Dia bilang kalau stokastiknya kalau di area oversold ya, di bawah 20 biasanya kalau dia sudah berhasil rebound, nah di sanalah kesempatan baik untuk nambah posisi ya seperti itu ya, kalau untuk jangka panjang. Karena memang stokastik itu dia mengukur momentum low dari high-nya, kita seberapa jauh dari low-nya, terus seberapa jauh dari high-nya seperti itu ya. Jadi itu saran saya ya, daripada Anda lihat sini, nonton sana berdasarkan YouTuber influencer ya saya nggak bilang mereka salah, enggak ya, jangan salah paham ya. Ya mungkin saja mereka sebutkan berdasarkan opini pribadi atau analisa pribadi ya seperti itu ya. Yang mana ya belum tentu benar tapi belum tentu salah. Tapi yang paling penting adalah apakah mereka benar-benar put their money to the stocks gitu loh ya. Yang dia ngomong, misalnya dia bilang saham A, B, C, D ini bagus untuk jangka panjang. Mereka invest juga nggak? Di put the money nggak? Oh gitu. Investnya berapa? Atau cuma sedikit, 100.000, 1 juta, ya kan? Atau 10 juta, atau 100 juta, atau 1 miliar, atau 10 miliar. Mereka ada sebut dah, nah, gitu. Kan nggak tahu kita kan? Ya kalau reksadana saham tadi, dana kelolaannya kan sudah pasti tahu. AUM-nya sudah terbuka umum kan? Dia triliunan. Kemudian setiap bulan kan dia diupdate isinya apa saja saham-saham yang ada. Persentasenya memang nggak disebut, tapi ya kurang lebih ya kita tahu lah saham-sahamnya seperti itu ya. Ya kita atur sendiri yang mana yang menurut kita yang lebih bagus ya terserah Anda. Pokoknya kan pemilihannya tadi nggak banyak ya, cuma 7 atau berapa tadi ya. Nah, seperti itu ya. Masalahnya kan dia di sini kalau bilang akurat atau benar nggaknya, bagus nggaknya, dia put the money where the mouth is ya gitu. Kalau mereka tulis, mereka bilang, oh ini saham ini bagus, put the money gitu masalahnya ya, invest di sana. Jadi bukan cuma ngomong doang gitu ya, bukan cuma analisa doang ya, seperti itu ya. Ya lebih baik ikutin mereka, itu saran saya ya. Kalau jelek mereka akan keluarkan, saya yakin itu ya. Karena sebelumnya KBLI kalau mulai gak bagus gitu ya, mereka keluarkan, atau MI yang keluarkan. Kemudian seperti yang sebelumnya lagi ya, Unilever ya, itu sudah mulai turun jelek, mereka keluarkan gitu ya, satu persatu mereka keluarkan dari portfolio mereka. Terus kemudian yang bentar ya, kemudian yang terakhir ada yang reksadana saham yang beli saham buka ya seperti itu ya, nggak lama lagi mereka lepas, ada beritanya juga MI-nya lepas. Nah setelah lepas ada beberapa MI lainnya juga ikutin ya seperti itu ya. Mereka lepas, akhirnya sahamnya turun jauh di bawah harga IPO-nya. Ya kita tinggal pantau di sana. Kalau bulan depannya mereka lepas, ya kita lihat masih banyak yang pegang nggak dari 10 terbesar itu. Kalau masih banyak yang pegang, yang lepas cuma 1 ya, mungkin masih dipertimbangkan, mungkin kurangi porsinya atau jumlah rupiahnya kita kurangi seperti itu ya, atau kita nggak nambah lagi nabungnya seperti itu. Kita pindahkan ke saham yang lainnya, ya seperti itu yang masih dipegang oleh mayoritas seperti itu ya.
Ya itu saran saya ya, berdasarkan expert opini. Jadi bukan berdasarkan Pak Sunar sendiri ya. Kalau bicara mengenai Pak Sunar, saya ini belum tentu expert di bidang investasi ya, seperti itu ya. Kalaupun saya expert, harusnya saya usianya nggak semudah ini ya. Mungkin saya agak tua ya, rambutnya sudah putih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Daripada Anda beli analisa sendiri dari 700 saham ya, lebih dari 700 saham di Bursa Efek ya. Anda analisa satu persatu, apa nggak capek tuh? Apa nggak tambah pusing tuh? Nanti tambah stres ya, seperti itu ya. Jangan-jangan nanti botak seperti saya. Ya saya nggak menyinggung orang botak, enggak ya. Saya dulu memang mulai botak apa gara-gara masuk saham dari 2013 ya. Sejak itu ya itu mulai rambutnya yang di sini nggak seberapa tumbuh gitu ya. Seperti itu. Ya saya nggak menyinggung orang botak, enggak ya. Ya jangan tersinggung lah ya. Tapi mungkin ya banyak pikiran juga bisa atau stres seperti itu ya. Ya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan, bantu like ya, dan kalau ada teman atau keluarga ya silahkan kenalkan channel Saham Profit. Yang paling penting adalah dalam pembahasan saya itu saya tidak pernah menyesatkan orang lain seperti itu ya. Kalau apa yang saya katakan tidak benar itu bukan berarti menyesatkan, enggak ya. Saya berdasarkan sumber yang kredibel atau terpercaya. Tadi saya sudah sebutkan dari bukunya William J. O'Neill ya, itu dasar saya. Kenapa kok pemilihan sahamnya seperti itu untuk jangka panjang ya, karena metodenya dia Ken Slim itu dipercaya banyak orang karena banyak yang beli bukunya, banyak yang reviewnya positif ya. Metodenya salah satunya I-nya adalah institutional ownership, yaitu mutual fund satu-satunya atau dana pensiunan. Yang paling mudah yang mutual fund itu reksadana saham, itu kita tinggal lihat isinya apa ya, betul. Jadi bukan hanya kecap doang, mereka cuma ngomong doang, wah saham ini bagus untuk jangka panjang, tapi do they put the money gitu loh. Kalau put the money berapa gitu ya. Kalau reksadana saham kan sudah jelas AUM-nya berapa triliun, ya kan? Terus mereka benar-benar beli sahamnya, punya sahamnya seperti itu ya. Jadi bukan cuma ngomong atau cuma dianalisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak seperti biasanya ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.